Perkenalkan saya Muhammad Kahfi Padilla dengan NPM 12102069. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi pembelajaran. Tanpa membuang waktu, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran ini merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi, di mana secara terus-menerus meningkatkan kapasitas organisasi tersebut untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru melalui interaksi dengan informasi, pengalaman, atau lingkungan sekitarnya. Namun, pembelajaran tidak hanya sebatas memperoleh pengetahuan semata, tetapi juga melibatkan langkah selanjutnya, yaitu aktualisasi. Aktualisasi ini merujuk pada penerapan dan pemanfaatan pengetahuan yang telah dipelajari untuk digunakan secara efektif dalam situasi nyata atau konteks yang relevan. Pengetahuan sebelumnya yang telah didapatkan itu melalui dua hal, yaitu yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Pada pembelajaran dalam organisasi ini terdapat 3 teori, yaitu operant conditioning, classical conditioning, dan social learning. Berikut penjelasan mengenai 3 teori tersebut. Yang pertama, operant conditioning. Menurut Skinner, kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Menurut Pavlov, apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian, sebaliknya. Yang ketiga ini social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah objek. Selanjutnya ada fungsi kunci dalam pengembangan organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama, membangun komitmen dan pembelajaran yang di dalamnya ada membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, ada investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangun dan dampak, yang di dalamnya ada implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, identifikasi mental model proses organisasi. Yang ketiga, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Di dalamnya ada menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, menemukan pekerjaan dan batasan fungsional dan divisional. Sekian materi organisasi pembelajaran, sampai ketemu di materi berikutnya.